Hai, jumpa lagi dengan saya Aaron Ponto. Kita telah belajar tentang 3 hal dari buah roh dan sekarang adalah yang keempat, yaitu kesabaran, yang dalam bahasa Yunani ditulis dengan makrotumia. Kesabaran adalah sikap seorang terhadap orang lain dan mencakup ketidaksediaan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Menurut KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, sabar itu berarti tahan menghadapi cobaan, atau tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati, dan tetap tabah. Yang kedua, tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu. Kata benda berasal dari makrotumos dengan artinya adalah dengan sabar. Dan hanya ada satu penggunaannya ya di dalam ayat firman Tuhan ini, yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat yang ketiga. Selanjutnya, ada 2 kata yang bermakna kesabaran dalam perjanjian baru bahasa Yunani, yaitu makrotumia dan hupomone. Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan kata kedua sebagian besar dengan tekun dan ketekunan, sedangkan dalam bahasa Inggris digunakan dengan kata patient. Kata hupomone berarti sifat atau watak yang tidak mudah mengalah di bawah penderitaan. Sedangkan kata makrotumia berarti pengendalian diri sendiri yang tidak segera membalas suatu kesalahan. Jadi sikap hupomone bertentangan dengan sikap pengecut atau kemurungan, patah semangat. Sedangkan makrotumia dipertentangkan dengan kemarahan dan balas dendam. Pada umumnya, kata ini dipakai bukan dalam arti kesabaran terhadap benda-benda atau kejadian-kejadian, melainkan kesabaran terhadap manusia. Christokosmos berkata bahwa makrotumia adalah pahala bagi seorang yang mampu menahan diri dan tidak membalas dendam. Pahala bagi orang yang tidak cepat, bahkan tidak dapat marah. Hal yang menarik mengenai makrotumia ini adalah bahwa kata ini biasa dipakai dalam perjanjian baru untuk menggambarkan sikap Allah terhadap manusia. Seandainya Allah itu manusia, maka dia tentu telah membinasakan dunia ini sejak lama. Namun dia memiliki kesabaran yang sedemikian rupa sehingga dapat memikul dosa manusia dan tidak membinasakan mereka. Selanjutnya yang kelima adalah kemurahan, yang dalam bahasa Yunani disebut Krestotes. Kata Yunani Krestotes diterjemahkan dalam Alkitab Lembaga Alkitab dengan kemurahan, yaitu bisa dilihat dalam Roma pasal 2 ayat 4, Roma pasal 11 ayat 22, dan selanjutnya. Atau kemurahan hati dalam 2 Korintus 6 ayat 6. Atau kebaikan dalam Efesus 2 ayat 7. King James Version menerjemahkannya dengan kindness, good, dan gentleness. Sedangkan kata benda, yaitu Kristotes, berasal dari kata sifat Krestos, yaitu yang mudah, baik, berguna, menguntungkan, dan sebagainya. Secara konseptual, bermakna keramah tamahan, kebaikan hati, penuh daya guna. Jadi kita dapat melihat bahwa ini semua sangat bermakna dalam hidup kita. Kemurahan dan kebaikan adalah 2 kata yang hampir sama artinya. Kedua-duanya berarti manis. Menurut Plutarch, kata ini mengandung arti yang jauh lebih luas daripada kata adil. Kata agathosune adalah istilah khusus Alkitab yang tidak terdapat dalam bahasa Yunani sehari-hari. Kata itu berarti kebaikan dalam pengertian yang sangat luas, yaitu kebaikan yang tersedia dalam segala perkara. Yesus Kristus menunjukkan agathosune ketika dia mengadakan pembersihan di bait Allah, serta mengusir mereka yang menjadikan tempat itu perdagangan. Tapi dia menunjukkan Krestotes ketika perempuan berdosa meminyaki kakinya. Orang Kristen seyogianya memerlukan sikap yang dapat menunjukkan kebaikan, tetapi sekaligus kekerasan. Karena itulah kita terus belajar kepada Kristus. Kemurahan adalah tindakan yang penuh dengan kebaikan, khususnya hal yang sifatnya sosial atau charity. Sifat ini akan selalu memberikan pengertian dan perhatian yang wajar terhadap fitrah kepada yang lemah dari keberadaan manusia dan kebutuhan manusiawi. Selanjutnya adalah kebaikan. Dalam bahasa Yunani agathosune, bahasa Latin bonitas, bahasa Inggris goodness. Yang pertama, keadaan atau kualitas untuk bersikap baik. Yang kedua, kemuliaan perilaku atau kebajikan. Yang ketiga,
perasaan manis, murah hati, ringan tangan. Yang keempat, bagian terbaik dari semuanya, intisari atau kekuatan. Sedangkan yang kelima adalah karakter umum yang berbicara tentang yang dikenali dalam kualitas atau perbuatan. Selanjutnya, kesetiaan. Dalam bahasa Yunani, pistis, bahasa Latin, fides, bahasa Inggris, faithfulness, faith. Jadi kesetiaan ini sebenarnya lebih tepat diartikan dengan penuh iman atau iman. Kesetiaan adalah mendedikasikan diri kepada sesuatu atau seseorang, misalnya pasangan hidup atau suatu hal atau suatu kepercayaan. Menjadi setia membutuhkan tekad pribadi untuk tidak menyimpang jauh dari komitmen atau janji. Tidak selalu mudah untuk menjadi setia. Iman Kristen membutuhkan kepercayaan kepada Allah. Kelemah lembutan, dalam bahasa Yunani protes. Dalam bahasa Yunani protes dikenal sebagai kelemah lembutan. New Spirit Filled Life Bible mendefinisikan kelemah lembutan sebagai disposisi yang bertemperamen stabil, tenang, seimbang dalam roh, tidak sombong, dan dapat menguasai emosi. Kata ini diterjemahkan sebagai kelemah lembutan bukan merupakan indikasi kelemahan, melainkan kemampuan menguasai energi dan kekuatan. Orang yang mempunyai kualitas ini mampu mengampuni kesalahan, memperbaiki kekeliruan, dan menguasai jiwanya sendiri dengan baik. Nah, yang terakhir adalah penguasaan diri, egratria. Dalam bahasa Inggris self-control. Kata Yunani egratria bermakna mempunyai kuasa atas. Seperti bahwa dia memampukan dirinya untuk memerintah atau kepemilikan atas kelakuan sendiri. Jadi kata yang sama juga dipergunakan oleh Rasul Petrus dalam suratnya yang kedua dalam pasal 1 ayat 5 sampai 7. Karena itu, ketika kita boleh terus dikuasai oleh Roh Kudus, maka buah roh itu akan tampak, akan tercermin, akan terlihat, sehingga orang lain dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Akhirnya, biarlah kita boleh terus dipimpin dan dikuasai Roh Kudus, dan kita boleh terus berbuah-buah untuk hormat kemuliaan-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.